Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Insya Allah sehat ya. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia mengenai gagasan dalam suatu bacaan. Adik-adik pernah kan membaca buku atau cerita baik di internet ataupun di buku fisik? Tentunya setelah membaca, adik-adik akan mengetahui info-info apa saja yang didapat dari bacaan tersebut. Nah, kira-kira kenapa adik-adik bisa tahu info-info tersebut? Jawabannya adalah karena di dalam bacaan tersebut ada gagasan-gagasan. Insya Allah, di kesempatan kali ini kita akan membahas gagasan dalam sebuah bacaan. Gagasan dalam sebuah bacaan yang kita kenal dalam bahasa Indonesia ada dua. Yang pertama, gagasan pokok. Yang kedua, gagasan pendukung atau disebut juga gagasan penjelas. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Biasanya terletak di awal atau kalimat pertama dan bisa juga terletak di akhir paragraf atau kalimat terakhir. Ciri-ciri dari gagasan pokok atau kita juga sebut sebagai kalimat utama adalah yang pertama, bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. Contoh, aku melihat buah-buahan di pasar. Sekali lagi, aku melihat buah-buahan di pasar. Kemudian ada kalimat selanjutnya. Di sana, aku melihat semangka, jeruk, melon, dan yang lainnya. Dapat kita katakan bahwa buah-buahan adalah bentuk yang umum atau yang lebih luas dari jeruk, melon, semangka, dan nama-nama buah lainnya. Yang kedua adalah biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf, seperti yang sudah disampaikan pada definisi gagasan pokok sebelumnya. Yang ketiga adalah dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Seperti contoh tadi, misalkan saya melihat buah-buahan di pasar. Di sana ada jeruk, semangka, dan melon. Apabila saya berbicara di kalimat pertama saja, insya Allah maknanya sudah dipahami. Saya melihat buah-buahan di pasar. Insya Allah paham apa yang saya katakan. Tapi apabila kita mengatakan hanya kalimat kedua saja, di sana saya melihat semangka, melon, dan jeruk, maka di sini makna yang kita maksud tidak akan kita dapat, karena kalimat tersebut masih belum jelas tujuan dan keterangannya. Yang kedua adalah gagasan pendukung atau disebut juga sebagai gagasan penjelas. Berfungsi menjelaskan gagasan pokok dan pada umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Ciri-ciri dari kalimat pendukung adalah yang pertama, bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. Seperti pada kalimat saya melihat buah-buahan di pasar, di sana saya melihat jeruk, semangka, dan melon. Maka jeruk, semangka, dan melon adalah pengembangan atau pengkhususan dari buah-buahan. Karena kalau kita sebut buah, pasti bisa aja itu jeruk, bisa saja itu semangka, melon, atau buah lainnya. Tapi pada saat kita sebut melon, semangka, jeruk, maka akan lebih detail lagi kita sebutnya. Yang kedua, biasanya berupa contoh, data, maupun pernyataan-pernyataan, seperti yang telah saya jabarkan tadi. Yang ketiga, dapat terdiri dari beberapa kalimat. Jadi tidak hanya satu kalimat saja. Misal saya lanjutkan,
saya melihat buah-buahan di pasar. Di sana ada semangka, jeruk, dan melon. Ada juga buah-buah yang jarang saya lihat seperti kesemek dan pir misalkan, atau kesemek dan stroberi misalkan. Nah, maka penjelasnya ini atau pendukungnya ini lebih dari 2 kalimat. Ya, tidak hanya 1 kalimat, sedangkan kalimat utama itu terdiri dari 1 kalimat. Yang keempat adalah kalimat ini tidak dapat berdiri sendiri. Jadi maksudnya apabila kalimat ini kalimat-kalimat lainnya dihilangkan, maka kalimat tersebut akan sulit dipahami atau tidak jelas maksudnya. Contohnya tadi saya pergi ke pasar atau saya melihat buah di pasar. Di sana ada semangka, jeruk, dan melon. Ada juga buah yang jarang saya lihat seperti kesemek dan misalkan buah stroberi. Apabila saya menghilangkan 2 kalimat di awal dan saya hanya mengucapkan di sana saya juga melihat buah yang jarang saya lihat seperti kesemek, maka tentu kalimat tersebut masih belum jelas dan masih sulit dipahami apa maksud dari kalimat tersebut. Di sini ada contoh. Andi merupakan anak yang sangat rajin belajar. Di sekolah, ia banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan. Usai sekolah pun, waktu ia habiskan untuk mengikuti berbagai macam les daripada nongkrong bersama teman-temannya. Bahkan di hari libur pun, ia lebih sering terlihat membaca buku di pinggir sungai. Maka dapat kita tarik kesimpulan adalah gagasan pokoknya adalah Andi merupakan anak yang sangat rajin belajar. Kita garis bawah, ini adalah kalimat pokoknya atau gagasan pokoknya, atau kita sebut kalimat utama. Maka kalimat-kalimat lainnya yang terletak setelahnya adalah kalimat yang menjelaskan sifat Andi yang rajin belajar. Dan kalimat utamanya ini termasuk kalimat utama yang terletak di awal paragraf atau di kalimat pertama. Contoh kedua, Umar suka membantu teman yang kesulitan. Seringkali ia berbagi bekal dengan kawannya. Umar juga suka membantu ibu. Umar adalah anak yang baik. Maka dapat kita katakan gagasan pokoknya itu adalah Umar adalah anak yang baik. Dan ini ada di kalimat terakhir, ya, dalam sebuah buah paragraf. Sedangkan kalimat-kalimat lain yang ada sebelumnya, ini adalah kalimat pendukung atau kalimat penjelas dari Umar adalah anak yang baik. Jadi baiknya itu dijabarkan, baiknya seperti apa sih? Oh, ternyata suka membantu teman yang kesulitan, suka berbagi bekal, suka membantu ibunya. Nah, itulah kebaikan-kebaikan atau diantara kebaikan Umar. Jelas ya? Insyaallah jelas. Baik, demikian materi bahasa Indonesia kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa difahami dan bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.